Smart choice, friend. Es demasiado tarde para eso. What's he saying? Cek satu. Halo penonton yang budiman, gimana kabarnya? Gimana? Masih suka stalking profil mantan? Sebuah film yang bercerita tentang seorang cowboy legendaris yang telah lama meninggalkan masa lalu kelamnya, di mana saat ini dia mencoba hidup damai sebagai seorang petani biasa, walaupun akhirnya identitasnya tersebut harus terungkap kembali dan menjadi sosoknya yang patut ditakuti. Dan inilah dia, Ol Henry. Kisah akan berfokus pada seorang pria tua bernama Henry, ini dia, di mana Henry ini ternyata sudah lama sekali menyembunyikan identitasnya dengan menjadi petani biasa di sebuah tempat. Dan Henry hanya tinggal berdua saja dengan anaknya yang bernama Wade, karena istri Henry ternyata sudah sangat lama sekali meninggal, tepatnya saat Wade masih berumur 5 tahun karena penyakit TBC. Sebagai seorang ayah sekaligus seorang ibu bagi Wade, tentu kehidupan Henry ini tidaklah mudah karena dia harus menjaga serta mendidik Wade dengan baik agar tidak terjerumus ke jalan kriminal seperti dirinya. Dan mari saya perkenalkan juga dengan pamannya Wade, ini dia. Namanya adalah Al yang tinggal tidak jauh dari sana dan merupakan kakak kandung istrinya Henry. Yeah, well, it does me good to be here. Tak lama setelah Al pulang dari rumah Henry dan Wade pun melihat ada seekor kuda berjalan sendirian tanpa penunggangnya, di mana setelah diperiksa ternyata di situ terdapat bercak darah dan sepertinya pemilik kuda ini tengah terluka atau mungkin terjatuh di suatu tempat. Henry pun segera menyuruh Wade untuk kembali ke rumah terlebih dahulu membawa kuda tersebut, meskipun sebenarnya Wade ini kekeh ingin ikut mencarinya juga. Setelah berkuda cukup jauh, akhirnya Henry menemukan sekujur tubuh manusia yang sepertinya dialah pemilik kuda tadi, dan setelah diperiksa, pria itu ternyata masih hidup meski dengan luka tembak yang cukup parah. Namun yang mengejutkan Henry adalah ketika dia melihat ada sebuah kantong berisi uang dengan jumlah yang sangat banyak. Tidak ingin terlibat masalah apapun, Henry sempat mau meninggalkan pria yang diketahui bernama Curie tersebut, tetapi karena hati nuraninya masih ada, Henry pun lantas kembali untuk membawa pria itu bersamanya dan menutupi jejak itu sebaik mungkin agar tidak ada orang yang menyadari TKP-nya. Sementara di sisi lain terlihat 3 pria berencana sheriff yang tengah mengejar satu orang pria yang tampaknya sangat-sangat ketakutan dan sudah cukup kelelahan. Dan mereka bertiga adalah Stillwell, Dugan, dan Ketchum, yakni pemimpin dari kelompok mereka. Tak mau mengulur-ulur waktu lagi, Ketchum pun menembak kaki pria tersebut dari jarak yang cukup jauh sehingga langkah kakinya pun harus terhenti sampai di situ, dan kini hanya bisa berharap ketiga orang itu tidak membunuhnya di sana. Ternyata mereka bertiga memang tengah mencari si Curie dan terus memaksa pria tersebut dengan cara apapun, termasuk menyeretnya agar dia mau berbicara. Namun setelah pria tersebut memberikan informasi kemana Curie pergi, Ketchum pun dengan teganya menghabisi nyawanya. Beralih ke rumah Henry karena si Curie itu belum juga sadar, Henry pun berniat kembali ke TKP untuk memeriksa keadaan sehingga dia pun harus mengikat tangannya Curie di ranjang dan meminta Wade tetap mengawasinya. You keep your distance. It don't matter. He's tied up. I'll be back as soon as I can. Come on. Rupanya selama ini Wade dilarang oleh ayahnya menggunakan senjata api, sehingga ketika Henry sudah pergi entah apa yang ada di pikiran Wade, diam-diam dia malah nekat menggunakan pistol milik Curie untuk latihan menembak. Suara tembakan itu ternyata membawa Curie bermimpi buruk yang merupakan kenangan masa kecil Curie, di mana saat itu Curie sempat menyaksikan ada seorang kriminal legendaris yang ditembak mati dan dia masih ingat betul dengan perkataannya, yakni tetap tegakkan kepalamu, kau akan baik-baik saja. Keep your head down. You'll be alright. Kembali kepada Henry yang ternyata sudah tiba di TKP. Di situ dia melihat ada 3 pria yang merupakan Ketchum dan kedua rekannya yang ternyata mereka telah menemukan tempat Curie diselamatkan. Dan disinilah kita mulai diperlihatkan dengan betapa terlatih dan berbedanya Henry dengan para petani biasa, di mana dia secara sembunyi-sembunyi merangkak di antara alang-alang untuk mengamati apa yang sedang Ketchum dan kedua rekannya bicarakan.
Sebagai seorang pelacak handal Stillwell tentu sudah tahu bahwa tempat itu pernah disinggahi oleh Curie, namun dia sangat dibuat takjub dengan apa yang telah dilakukan oleh orang yang menutupi jejaknya tersebut, sehingga menurutnya orang ini bukanlah orang sembarangan karena dari segi kerapihan dan ketelitian jelas bahwa orang biasa tidak akan terpikir sejauh ini untuk menutupi jejak tersebut. Whoever it is knows what he's doing. He was here. Dan saat itulah mereka menyadari ada sesuatu dari balik alang-alang dan secara perlahan mereka bertiga pun menghampiri titik tersebut, namun ketika sudah sampai, tidak ada siapa-siapa di sana kecuali sebuah jejak merangkak, yang berarti ada seseorang yang dari tadi sudah mengamati mereka bertiga. Kembali kepada Wade yang ternyata dibuat bingung dengan posisi Curie karena sepertinya Curie sudah lebih dulu sadar saat dirinya sedang tidak berjaga. Dan saat Wade akan memastikannya itulah tiba-tiba ya, Curie yang memang sedang dalam pelarian jelas merasa panik dan segera menyerang Wade. Beruntung saat itu Henry tiba-tiba datang dan langsung menghajar Curie. Help me tie the son of a bitch back up. Setelah membuat Curie kembali sadar, Henry pun memanaskan sebuah pisau agar saat Curie melihatnya dia menjadi ketakutan dan mau berbicara jujur tentang bagaimana dia bisa sampai ke tempat mereka. Let's start with you telling me who you are. Di sini Curie mengaku bahwa dia sebenarnya adalah seorang penegak hukum dan sedang dikejar-kejar oleh 3 orang bandit yang sedang menyamar sebagai sheriff, siapa lagi kalau bukan Ketchum dan kedua rekannya. Namun entah seperti apa kronologi awalnya, tetapi Curie sempat memperingatkan Henry agar segera pergi dari sana karena jika tidak, ketiga bandit itu tidak akan segan-segan membunuh mereka. At least we know you won't die before I find out what I want to know. Sayangnya peringatan tersebut sudah terlambat karena Ketchum dan kedua temannya sudah keburu tiba di sana sehingga Henry pun harus siap siaga dan menyuruh Wade untuk menjauhi jendela. Keep back. Gone. Dan untuk pertama kalinya Ketchum dan kedua rekannya bisa bertatap muka dengan Henry dan tidak seperti biasanya Ketchum ternyata bertanya baik-baik mengenai orang yang sedang mereka cari. You're not fixing to shoot any of us with that pistol, are you? So far, I got no reason to. Namun saat itu Henry menjawab bahwa dirinya tidak melihat orang yang dimaksud oleh Ketchum dan mengaku bahwa dia hanya petani biasa yang tidak ingin terlibat masalah apapun. Luar biasanya Ketchum hanya diam saat itu dan mulai memperhitungkan orang yang mereka temui ini sehingga mereka pun pergi begitu saja. Stay safe. Masih di wilayah ini, Ketchum dan kedua rekannya pun beristirahat sambil membahas tentang petani tua yang mereka temui tadi. Menurut Ketchum, Henry memegang pistol dengan cara yang tidak biasa dan tidak sama dengan seorang petani pada umumnya, yang pada intinya mereka menyadari betul jika Henry sudah berbohong dan Curie sengaja disembunyikan di dalam rumah tersebut. They'll be back. Dan untuk membuktikannya, Dugan pun diberi tugas untuk mengamati rumah Henry, namun Ketchum mengingatkan Dugan agar tidak bertindak gegabah karena saat ini dia memang masih menunggu pasukannya yang sedang dalam perjalanan untuk membantu mereka menemukan Curie. Kembali kepada Henry yang mencoba menelisik asal-usul Curie lebih jauh untuk memastikan apakah benar Curie adalah seorang sheriff atau bukan. Dan dari kisah yang diceritakannya memang benar bahwa Curie adalah seorang penegak hukum. Dan Henry cukup terkejut saat mendengar jika Curie lahir di daerah New Mexico, lebih tepatnya di sebuah desa bernama Fort Summer, di mana di situ merupakan sebuah lokasi yang menjadi saksi atas kematian sang pembunuh terkenal bernama Billy the Kid. I'm lucky Big Bill took a liking to me. Menariknya, Billy the Kid ternyata memang ada di dunia nyata yang memang terkenal sebagai penembak jitu dan sosok kriminal yang sudah berhasil membunuh 8 orang saat usianya masih sangat muda. Kembali ke cerita di mana setelah mendengar dan merasa apa yang dikatakan Curie adalah benar, Henry pun kemudian melepaskan ikatan Curie dan memberikan pistolnya tanpa ada ragu sedikit pun Curie akan menembaknya dari belakang. Take it. Beberapa saat kemudian muncullah beberapa tembakan yang ternyata berasal dari Dugan yang kita tahu. Tadi Ketchum menyuruhnya untuk jangan bertindak gegabah karena mereka belum tahu pasti siapa musuh mereka sebenarnya. Namun karena Dugan ini kurang sabar dan sedikit arogan menganggap sepele orang seperti Henry, alhasil dia pun tewas di tangan Henry malam itu juga.
Paginya Ketchum dan Stillwell mendatangi Al di peternakannya, di mana tujuan mereka ke sana adalah untuk mencari tahu siapa sebenarnya sosok si Henry. Dan karena Al tidak mau buka suara, mereka berdua pun memukulinya hingga tak sadarkan diri. We ain't leaving till I get him. That's so. Kembali ke rumahnya Henry, di mana mereka bertiga yang awalnya sempat ingin melarikan diri, namun karena kondisi Curie yang masih tidak memungkinkan, akhirnya dengan berbesar hati Curie pun menyuruh Henry dan Wade saja yang pergi. We'll catch him in this minute, or I'll hold him off as long as I can. Dan saat akan pergi itulah Henry dan Wade pun langsung dikejutkan dengan kemunculan Ketchum yang ternyata tidak sendirian, melainkan membawa sepasukan koboi. Sialnya ternyata mereka juga membawa Al bersama mereka dengan wajahnya yang sudah babak belur. Tentu hal tersebut membuat Henry tidak bisa hanya tinggal diam. Apalagi itu adalah kakak iparnya yang memang selalu ada membantunya. Carly! Anybody home? Setelah memberikan Wade sepucuk pistol dan menyuruhnya segera meninggalkan rumah, Henry pun lantas keluar untuk membuat kesepakatan dengan Ketchum serta pasukannya. You get what you want, I get what I want. Namun negosiasi mereka ternyata tidak berjalan dengan baik karena Henry secara terang-terangan menolak menyerahkan Curie dan malah meminta mereka untuk meninggalkan kakak iparnya tersebut. Ketchum yang sudah habis kesabaran pun langsung menembak kepala Al yang spontan membuat Wade tiba-tiba keluar dan terjadilah baku tembak di mana saat Henry sudah masuk ke dalam rumah dan mengatakan sesuatu kepada putranya, yakni tegakkan kepalamu, kau akan baik-baik saja. Saat itulah Curie pun bengong tak habis pikir dibuatnya karena Curie akhirnya sadar jika si petani tua yang sudah menolongnya ini adalah sang koboi legendaris, yakni Bonnie alias Billy the Kid yang dia pikir sudah lama mati. Henry pun keluar dengan santai sambil mengangkat kedua tangannya ke atas dan Es demasiado tarde para eso. tiba-tiba, ya, Henry pun akhirnya membuktikan siapa dia sebenarnya, di mana Henry bisa membidik dengan sangat cepat serta akurat sehingga sebagian besar pasukan tersebut dapat dilumpuhkan dan hanya menyisakan beberapa dari mereka saja yang masih hidup. Dengan kecerdikannya, Henry juga berhasil membunuh sisa dari mereka satu persatu dan tentu saja dengan sangat berhati-hati hingga sampailah pada titik di mana dia kembali berhadapan dengan Stillwell. Dan karena tak ada pilihan lain, Stillwell pun berpura-pura menyerah dan kemudian tak lama muncullah tembakan yang berasal dari Ketchum yang ternyata dia masih hidup karena tembakan Henry tadi ternyata hanya tembus mengenai pipi kanannya saja. Ketchum ternyata berhasil menembak Henry, namun beruntungnya tembakan itu hanya menembus bahu kiri Henry saja sehingga terjadilah adu tembakan di pepohonan. Tentu saja Ketchum jelas tidak sebanding dengan seorang Henry, sang Billy the Kid, di mana teknik menembaknya masih jauh di bawah Henry yang sudah terbiasa membunuh orang. Sehingga saat Ketchum sudah kehabisan peluru, dia pun memilih untuk pasrah dibunuh oleh sang legenda koboi tersebut. Setelah semuanya selesai, Henry pun pulang kembali ke rumahnya dan beruntung Wade masih baik-baik saja serta Curie yang juga masih bisa bertahan hidup. Namun ketika Henry berniat mengobati Curie, Henry pun dikagetkan dengan sebuah tanda bekas luka di lengan kiri Curie yang berarti Curie adalah... Ya, akhirnya terkuaklah sebuah fakta menarik jika sebenarnya Curie merupakan satu komplotan dengan Ketchum. Walaupun Curie adalah seorang sheriff, namun dia juga ikut membantu Ketchum merampok uang yang dia bawa. Dan karena si Curie ini terlalu serakah, dia pun rela bertaruh nyawa dengan Ketchum. Lantas kenapa Curie menembak Henry yang jelas-jelas sudah baik dan mau menolongnya? Ternyata sejak kecil Curie terus dihantui oleh bayang-bayang Billy the Kid yang telah membunuh majikannya di tempat dia bekerja dulu. Di mana sebagai penegak hukum yang haus akan kehormatan, Curie pun nekat membunuh Henry karena itu adalah sebuah kehormatan baginya. Bisa membunuh seorang Billy the Kid yang melegenda tersebut. Namun perasaan bangga itu ternyata tidak bertahan lama karena Wade tiba-tiba muncul dan langsung membunuh Curie saat itu juga. Now I get to be the man who killed Billy the Kid.
You hold on, I'll get the doc. Detik-detik sakaratul maut, Henry berpesan kepada Wade untuk jaga diri baik-baik, dan ketika kabar kematiannya sudah tersebar luas ke orang-orang, maka akan muncul gosip-gosip tidak karuan mengenai kehidupan masa lalu Henry. Ada yang benar tapi ada juga yang salah, sehingga Wade disarankan untuk jangan terlalu percaya gosip-gosip tersebut. The world is changing. Setelah menguburkan jasad ayahnya tepat di samping kuburan ibunya, Wade pun meninggalkan tempat tersebut dengan membawa uang rampokan milik si Curie. Tamat ending yang cukup menggiurkan. Secara keseluruhan plot cerita dari film ini saya katakan bagus, walaupun sudah banyak film dengan plot yang serupa, tetapi saya pribadi sangat menikmati menonton film ini. Namun yang lebih pentingnya adalah pesan yang bisa diambil dari film ini, yaitu agar kita tidak meremehkan kemampuan seseorang, apalagi menilainya dari penampilan luarnya saja, karena itu sangat-sangat berbahaya. Saya pamit bertugas dan pamit undur diri dulu. Jangan sungkan like, komen, dan share-nya. Dan sampai jumpa lagi di rekap film selanjutnya.